Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Wulandari dengan NIM 19016174. Kali ini saya akan mempresentasikan gangguan keterampilan berbahasa. Berikut videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan gangguan keterampilan berbahasa. Masalah berbahasa adalah proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak, dan secara lisan dapat berbentuk kata-kata atau kalimat. Manusia normal, fungsi otak dan alat bicaranya tentu dapat berbahasa dengan baik. Namun mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik produktif maupun reseptif. Gangguan berbahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama akibat gangguan faktor medis, dan kedua akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara, sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Jenis-jenis gangguan keterampilan berbahasa ada 4. 1. Gangguan keterampilan menyimak. 2. Gangguan keterampilan bicara. 3. Gangguan keterampilan membaca. 4. Gangguan keterampilan menulis. Berikut penjelasannya. 1. Gangguan keterampilan menyimak. Menyimak bukan merupakan hal yang mudah, karena dalam proses menyimak kita perlu mendapatkan informasi yang benar sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh pembicara. Oleh sebab itu, apabila dapat menjadi seorang menyimak yang baik, maka kita dapat memperbaiki produktivitas kita dan dapat menghindari konflik dan salah paham. Menyimak merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Di samping keterampilan membaca, berbicara, dan menulis, menyimak sebagai faktor reseptif mempunyai peran yang sangat besar dalam membangun kemampuan berbicara dan menulis sebagai faktor produktifnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses menyimak ada 4. 1. Faktor fisik. 2. Faktor psikologis. 3. Faktor pengalaman. Dan 4. Faktor sikap banyak. 2. Gangguan keterampilan berbicara. Gangguan berbicara mempengaruhi bagaimana seorang berbicara. Orang yang mengalami gangguan berbicara sebenarnya tahu apa yang akan disampaikannya, namun mereka mengalami kesulitan yang ingin disampaikannya. Dalam memproduksi bunyi yang mengakibatkan komunikasi terganggu. Dalam studi tentang penggunaan bahasa dan bicara speech linguology. Secara umum, gangguan berbicara meliputi 1. Gangguan kefasihan. Penderita yang mengalami gangguan kefasihan berbicara fluency disorder biasanya mengalami kegagapan, pengulang kata-kata, latah atau memperpanjang bunyi, silaba atau kata tertentu. 2. Gangguan artikulasi. Artikulasi bunyi melibatkan organ bicara seperti lidah, gigi, dan palatal. Gangguan artikulasi dapat diakibatkan oleh kanker mulut dan tenggorokan, kecelakaan bawaan lahir seperti celah bibir, atau faktor lain yang mengakibatkan rusaknya organ berbicara. 3. Gangguan suara. Gangguan suara meliputi gangguan nada, gangguan kualitas bunyi, dan gangguan bunyi. Gangguan suara biasanya dapat berupa kemonotonan nada, parau, serak, bunyi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, atau kualitas bunyi. Asal seseorang gangguan suara dapat diakibatkan oleh kecelakaan, kerusakan, atau penyakit pada tenggorokan. 3. Gangguan keterampilan membaca. Gangguan membaca adalah di mana seseorang mengalami gangguan saat membaca buku atau lainnya. Biasanya dapat kita sebut dengan sebutan disleksia. Apa sih disleksia itu? Disleksia adalah merupakan gangguan pada seseorang yang menjuru dalam proses belajar seperti menulis, membaca, atau mengajar. Nah, seseorang yang mengalami disleksia ini biasanya mengalami kesulitan dalam menyebut atau mengidentifikasi sebuah kata atau huruf. Biasanya gangguan berbicara ini muncul pada anak usia 3 tahun. Karena di usia 3 tahun, anak sudah masuk dalam lingkungan sekolah. Otomatis, anak akan mendapatkan bimbingan dari guru di sekolah
Akan tetapi, tugas kita sebagai bunda-bunda harus mengasah apa yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Adapun tanda-tanda gangguan perkembangan membaca mengalami keterlambatan dalam berbicara. 1. Mengalami keterlambatan dalam berbicara. 2. Kesulitan mengidentifikasi atau memahami apa yang ditangkap oleh telinga mereka. 3. Kesulitan dalam menemukan kata. 4. Kesulitan dalam memahami bahasa asing. Berikutnya B. Ada faktor yang mempengaruhi gangguan membaca. 1. Kurangnya perhatian pada orang tua. Faktor kurangnya perhatian ini sangat mempengaruhi pada pembelajaran si kecil, di mana semangat dan kasih sayang dari orang tua adalah merupakan faktor utama menjadi semangat atau dorongan dalam belajar. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini biasanya anak akan berpengaruh pada seseorang yang menurut dia itu adalah sebuah kenyamanan. Nah, jika lingkungan itu baik, maka anak akan berpikir dengan baik. 4. Gangguan keterampilan menulis. Menulis adalah kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Dapat juga diartikan bahwa menulis adalah berkomunikasi, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendak kepada orang lain secara tertulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang harus dikuasai setiap insan. Selain ketiga keterampilan lainnya, yaitu membaca, menyimak, dan berbicara, menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif, sehingga penulis harus mampu memanfaatkan kemampuan dalam menggunakan tata tulis, struktur bahasa, dan kosakata. Gangguan dalam keterampilan menulis biasanya disebabkan oleh penyakit yang bernama afasia. 1. Pengertian afasia. Afasia adalah gangguan dalam berbahasa yang memengaruhi produksi atau pengertian terhadap pembicaraan dan kemampuan membaca atau menulis bagi otak yang mengatur kemampuan berbahasa. Umumnya terletak pada sebelah kiri otak. Gangguan pada bagian ini dapat menyebabkan afasia. Penderita afasia seringkali melakukan keliruan dalam memahami dan menyampaikan sebuah kalimat. Pemilihan kata yang dirangkai dan disampaikan tak jarang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. 2. Penyebab afasia. Afasia paling sering disebabkan oleh gangguan pada bagian otak yang mengatur kemampuan berbahasa dan berbicara. Pada kebanyakan orang, bagian ini terletak pada otak sebelah kiri. Afasia paling sering disebabkan oleh stroke. Namun, semua jenis kerusakan pada otak dapat menyebabkan afasia, misalnya trauma pada otak, tumor pada otak, dan kelainan pada otak lainnya memburuk seiring berjalannya waktu.